Aku bukan menantu sampah, bab 747 khusus mengobati mulut kotor. Bluek. Carlos memanjat naik dengan sengsara, sudah meminum banyak air kotor, seluruh tubuhnya sangatlah bau. Dia mengertakkan gigi, meludahkan sepotong lumpur kuning kecoklatan dari mulutnya, mengambil sebuah pisau, lalu mengarah ke bagian belakang Rocky. Orang ini bahkan berani memukul dia yang merupakan pemimpin ketiga. Cari mati. Pisau baja tajam sepanjang 1/2 meter, mengarah ke belakang badan Rocky dengan lurus. Melanie yang di samping melepas penutup kelapa dengan sendiri, melihat pemandangan ini, dia langsung menjerit ketakutan. Rocky. Tepat pada saat ini, Rocky tiba-tiba menghindari sebuah tongkat seorang anak buah, lalu menekan sebuah titik di lengannya. Anak buah ini sedang mengayunkan tongkat bisbol ingin mencoba menyerang Rocky dengan diam-diam, tetapi tidak disangka tongkat yang diayunkan ke udara, setelah ditekan sebuah titik oleh Rocky, tiba-tiba seluruh lengan berganti arah, langsung mengarah ke Carlos. Anak buah langsung panik, kakinya menjadi mati rasa, sama sekali tak bisa dikendalikan, terkejut hingga cepat berteriak. Kak Carlos cepat minggir. Namun sudah terlambat untuk menyelesaikan perkataannya. Tong. Sebuah pukulannya langsung mengenai kepala Carlos. Seluruh tubuh Carlos langsung membeku, mempertahankan postur menusuk orang dengan pisau, dan pisau di tangan malah terjatuh ke tanah. Kepalanya mengalir keluar darah kotor, memalingkan matanya dan langsung terjatuh di tanah. Anak buah yang mengayunkan tongkat langsung menjadi ketakutan. Dirinya bahkan memukul Kak Carlos, jika Kak Carlos bangun, pasti akan mengupas kulitnya. Semua ini adalah perbuatan Rocky. Dia meraung dengan marah, mengangkat kaki dan melewati tubuh Carlos yang terjatuh di tanah, sekali lagi mengayunkan tongkat ke arah Rocky. Rocky sama sekali tidak bersembunyi atau menghindari tongkat bisbol yang mengarah kemari. Tepat ketika anak buah itu mengira dirinya akan mengenainya, Rocky mengangkat satu kakinya, langsung menendang perutnya. Au! Ekspresi anak buah itu langsung berubah, berteriak kesakitan. Jejak basah muncul di celananya, sebuah aliran besar cairan berbau mengalir keluar dari celananya. Kerumunan di samping tercengang. Tidak disangka, Rocky menendang anak buah itu hingga mengompol, bahkan kotorannya pun keluar. Carlos yang berbaring di tanah, begitu terbangun, masih belum sempat tersadarkan, tiba-tiba melihat aliran besar mengarah padanya. Hus, mengapa begitu bau? Wajah Carlos tersiram, langsung merasakan aroma bau, dia mengangkat tangan dan memegangnya, ternyata menemukan selain darah di kepalanya, masih ada lumpur yang licin. Kak Carlos, maaf, aku makan hotpot malam ini. Anak buah itu ketakutan, menutupi perutnya sambil berteriak kesakitan, sambil meminta maaf. Bau air di selokan tadi, ditambah lagi, lumpur, yang begitu bau ini, Carlos yang baru saja terbangun juga tidak bisa menahannya, langsung terjatuh pingsan lagi. Bam, bam bam. Seiring suara metalik yang tajam. Sekelompok anak buah yang tersisa sudah terbodoh, pisau yang ada di tangan juga langsung terjatuh ke tanah. Orang ini sudah terlalu ganas. Dalam waktu kurang dari 1 menit, menjatuhkan banyak orangnya mereka, sama sekali tidak mengeluarkan tenaga. Bahkan orang yang paling hebat di antara mereka alias Kak Carlos juga terjatuh pingsan ke tanah.
Hanya dengan sebuah tendangan Rocky itu, dia sepenuhnya dapat menendangnya terbang, tetapi dia hanya menendang hingga kotoran di perutnya keluar. Kotoran mengalir dan menutupi wajah Carlos. Sangat sulit mengatakan itu disengaja atau tidak. Keakuratan teknik ini, sungguh mengontrolnya dengan sangat baik. Sekelompok anak buah memandang Rocky dengan ketakutan, merasakan hawa dingin muncul di belakang punggung. Rocky mengangkat kepala dan melihat lalu berkata, "Dia adalah adikku." Tadi siapa yang berkata kasar terhadap adikku? Hanya dengan kalian, juga layak bersikap tidak sopan dengan adikku. Sekelompok anak buah saling memandang. Pada saat ini bagaimana mungkin mereka berani menjawab? Tidak mengatakannya, bukan? Rocky tersenyum tipis, menekan jari-jarinya. Suara kretek-kretek terdengar, membuat seluruh tubuh anak buah merinding, lalu saling memandang. Tiba-tiba, mereka seolah-olah sudah membahasnya, menunjuk Carlos dan pria berambut kuning, lalu berkata dengan serempak. Mereka berdua. Carlos baru terbangun dengan santai, tiba-tiba mendengar anak buahnya mengkhianat, langsung marah hingga mengutuk. Sekelompok bajingan, aku adalah pemimpin ketigamu. Tetapi pada saat ini, mengeluarkan panggilan pemimpin ketiga juga tidak bisa mengancam orang-orang. Beberapa anak buah ini gemetaran, mereka tidak ingin ditendang oleh Rocky hingga mengeluarkan kotoran. Tampaknya kandung kemih dan dubur anak buah itu telah hancur, mungkin akan menghabiskan sisa hidupnya di ranjang rumah sakit. Bercakap kotor di depan adikku, bukan? Rocky membungkuk, mengambil setengah batu bata dari tanah, lalu berkata kepada beberapa anak buah itu, "Pergi patahkan giginya untukku." Hal ini digunakan untuk mengobati mulut kotor. Lihat siapa yang masih berani berkata liar nantinya. Carlos berjuang untuk bangkit, menunjukkan gigi dan bergegas maju. Sebuah kepalan tinju mengarah ke Rocky dengan marah. Rocky bahkan tidak melihatnya, batu bata di tangannya langsung terbang, dan mengenai bagian terpenting di celana Carlos dengan tepat. Ah ah ah. Carlos tiba-tiba menunjukkan ekspresi yang mengerikan, berteriak dengan keras, celananya mengalir keluar darah. Kemudian, dia menutupi celana dan terjatuh ke tanah, lalu berguling kesakitan. Beberapa anak buah gemetaran. Serangan sebuah batu bata ini akan langsung menghancurkan barang Kak Carlos. Sudah terlalu kejam. Rocky berkata dengan datar, "Kalian satu kelompok dengan Carlos." Bukan, bukan. Seorang anak buah segera merasa seperti tersengat listrik, berteriak. Wendra yang menelepon Carlos, lalu menyuruh Carlos mencari kami kemari. Semua ini tidak ada hubungannya denganku, aku hanyalah disuruh. Dia tidak ingin barangnya dihancurkan oleh batu bata. Demi membuktikannya, dia segera mengambil batu bata, menggertakkan gigi dan menghantamnya di mulut Carlos. Di dalam hatinya berkata, "Kak Carlos, aku tidak ingin menjadi mandul, maafkan aku." Bam! Batu bata itu menghantam mulut Carlos dengan langsung membuat mulutnya penuh darah, dan gigi depan langsung patah. Kemudian, beberapa anak buah lainnya juga bersaing satu sama lain, mengambil batu bata dan menghantam ke Carlos. Seiring jeritan histeris Carlos, dia sudah dihantam hingga wajahnya berlumuran darah, gigi di dalam mulutnya juga sudah dihantam hingga tersisa beberapa saja. Rocky melirik sekilas sekelompok anak buah ini, dan berkata dengan dingin, "Semuanya pergi berlutut di samping." Perkataannya belum selesai, sekelompok anak buah sudah berlari ke pinggir jalan secara otomatis, dan berlutut sebaris dengan hormat di hadapan Melanie. Pemandangan ini membuat Melanie tercengang.
Tetapi dia merasa, Rocky pada saat ini, sungguh sangatlah tampan. Dia tersadarkan, berlari ke sana dengan wajah memerah. Rocky, tidak disangka kamu akan kembali untuk mencariku. Rocky berkata sambil tersenyum pahit, jika aku tidak datang, bukankah akan mengakibatkan malapetaka? Melanie berkata, ponselku dilengkapi sistem alarm memanggil polisi. Tadi ketika ditutupi kepala oleh mereka, aku sudah menekannya secara diam-diam. Petugas keamanan juga akan segera tiba. Rocky mengangguk. Jika bukan karena dia menaruh mata dewa di tubuhnya, takutnya setelah petugas keamanan datang juga sudah terlambat. Hari ini akan terjadi masalah. Melanie melirik sekilas Carlos yang seluruh tubuhnya tampak menyedihkan. Tatapan matanya langsung menjadi ganas, memarahi dengan dingin. Tidak disangka adalah Wendra. Tadi dia sudah terlalu meremehkannya. Besok pasti akan membuatnya sangat sengsara. Pada saat ini, suara alarm mobil polisi terdengar. Beberapa mobil datang dengan cepat kemari. Sekelompok besar petugas keamanan turun dari mobil, melihat situasi ini juga terkejut. Setelah memastikan Melanie baik-baik saja, langsung bernafas lega. Jika terjadi sesuatu dengan nona muda keluarga Su, mereka harus memikul tanggung jawab. Memandang petugas keamanan membawa sekelompok gangster naik ke dalam mobil, Melanie teringat perkataan Rocky tadi, sepasang mata indahnya tidak bisa menahan untuk redup. Dia benar-benar menganggap dirinya sebagai adik perempuan. Jika kenyataannya seperti ini, mulai saat ini dia akan rela menemani di sisinya, sebagai status adik tidak akan mengganggunya lagi. Aku bukan menantu sampah. Bab 748 tanda tangani kontrak itu. Keesokan paginya, Rocky masih belum bangun, dan sudah dibangunkan oleh kebisingan di dalam ruang tamu. Dia membuka matanya, melihat istri di sampingnya sudah tidak ada. Kebisingan di ruang tamu semakin lama semakin keras. Setelah berpakaian, Rocky berjalan keluar, dan menemukan sekelompok wanita paruh baya duduk di dalam ruang tamu villa, sangat ramai seperti di pasar sayur. Jenny dikelilingi oleh wanita-wanita ini di tengah, wajahnya penuh senyuman. Dewi juga berdiri di belakang sofa dengan tidak alami, membantu membawakan air minum. Begitu melihat Rocky berjalan keluar, beberapa wanita paruh baya mengangkat kepala, lalu mengamatinya dari atas ke bawah, kemudian mereka saling bertukar pandang. Jenny terburu-buru berkata, aku perkenalkan kepada kalian semua terlebih dahulu, dia adalah menantu Rocky. Oh, beberapa wanita paruh baya mengangguk, menarik kembali pandangan tajam dari tubuh Rocky. Ada wajah kedua wanita yang menunjukkan sedikit penghinaan. Jenny, dia adalah menantumu. Kami masih mengira adalah bos besar. Ya, benar, kami datang secara khusus kemari untuk melihat menantu berkemampuanmu ini. Aku lihat mengapa penampilan menantumu seperti pekerja paruh waktu. Sekelompok wanita mengoceh, bahkan menunjukkan tatapan kecewa. Dewi berjalan kemari, lalu berbisik kepada Rocky, Rocky, mereka semua adalah anggota keluarga Su, secara khusus datang untuk melihatmu. Melihatku. Rocky mengangkat alisnya. Dewi sedikit malu, berbisik, bukankah kamu mengirim ratusan amplop merah di grup WeChat keluarga terakhir kali, dan masih ada beberapa direktur masuk ke grup untuk memberi selamat, jadi paman dan bibi keluarga Su mengira kamu adalah bos besar, secara khusus datang melihatmu. Oh, seperti itu. Rocky menggelengkan kepalanya di dalam hati dengan tak berdaya. Sungguh benar tidak boleh tidak rendah hati.
Pada saat ini, beberapa wanita sudah bertukar pandang, sedikit meremehkan. Aura, Kaya, Rocky, telah menyebar di dalam grup keluarga Su, meskipun ada orang yang mengira dia sengaja berpura-pura hebat, tetapi juga ada orang yang mengira dia adalah bos. Tetapi hari ini mereka datang kemari secara khusus, tetapi malah menyadari seluruh tubuh Rocky dengan pakaian murahan, dan masih mengenakan sandal jepit, sama sekali bukanlah bos besar dengan barang bermerek di seluruh tubuh seperti yang dibayangkan mereka. Jenny juga merasa canggung, langsung melototi Rocky dengan ganas. Sampah ini selalu memakai pakaian biasa, apakah tidak tahu mengenakan pakaian jas dan sepatu kulit bermerek seperti bos lainnya, ada mobil mewah keluar masuk dan ada sopir yang antar jemput. Seorang wanita bertanya, Rocky, ibu mertuamu mengatakan kamu adalah bos, sebenarnya kamu adalah direktur di perusahaan mana? Rocky masih belum berbicara, Dewi berkata dengan wajah dingin, Rocky bukanlah direktur. Semua karena Jenny pamer, menyebarkan ke semua kerabat keluarga Su, mengatakan menantu adalah direktur, sekarang para kerabat datang dan langsung terungkap. Ternyata hanyalah seorang manajer. Wanita itu langsung tersenyum mengejek, sengaja menoleh ke wanita lain dan berkata, sudah kukatakan, sama sekali tidak ada direktur seperti ini. Beberapa wanita langsung mengerti dan tertawa sangat bahagia. Di dalam hati mereka cemburu karena Jenny menemukan menantu direktur, menekan mereka di bawah. Sekarang begitu melihat Rocky hanyalah seorang manajer, langsung sangatlah gembira. Intinya, tidak bisa dapat melihat orang lebih baik, sangat berharap orang lain hidup lebih buruk dari diri sendiri. Wajah Jenny menjadi suram, demi menyelamatkan mukanya, dia segera tersenyum palsu, berkata, menantu mengenal banyak bos, terakhir kali masih masuk ke grup untuk mengucapkan selamat, dan putriku mendirikan perusahaan konstruksi, bukankah putriku juga termasuk direktur? Begitu perkataan diucapkan, seorang wanita tertawa, hanya dengan perusahaan kecil putrimu, tidak tahu ada berapa banyak di kota Wasa, sama sekali bukanlah apa-apa. Jenny merasa sangat canggung, melototi Rocky dengan ganas. Sampah ini, lebih baik tetap di dalam kamar dan tidak keluar. Memalukannya saja. Pada saat ini, seorang wanita sengaja berkata, bukankah Rocky mengenal beberapa bos besar? Kali ini kami kemari ingin memintanya untuk membantu Kak Jenny. Apakah kamu sudah memberitahu menantumu? Pada saat ini, Jenny juga teringat, segera bangkit, lalu berkata kepada Rocky dengan arogan, Rocky, itu adalah bibi ketigamu, ini adalah bibi keempatmu, dan bibi keenam, kamu sapalah mereka. Di dalam hati Rocky merasa jijik, hanya mengangguk dengan datar. Sikap acuh tak acuhnya ini, membuat Jenny lebih tidak puas, menahan amarah dan berkata, para bibimu telah datang kemari, dan membawa beberapa kontrak dari keluarga Su, kamu segera bawalah untuk ditandatangani. Rocky mengerutkan kening, kontrak apa? Ini semua. Jenny segera mengeluarkan beberapa kontrak dari atas meja, lalu memerintah Rocky, bukankah kamu mengenal banyak bos besar? Carilah beberapa bos, lalu tanda tangani kontrak ini. Dia membual di depan kerabat keluarga Su, mengatakan menantunya adalah direktur. Sekarang beberapa wanita ini sudah datang ingin meminta menantunya membantu, dengan sanjungan, menyanjung Jenny hingga melayang. Demi menyelamatkan martabatnya, segera menyetujui, membual mengatakan menantunya sangat hebat, sekarang dia tidak boleh kehilangan wajah terakhirnya. Rocky melihat sekilas kontraknya, dalam hatinya merasa tidak senang.
Semua kontrak ini, keuntungannya lebih condong ke keluarga Su. Perusahaan lain mendapatkan keuntungan yang sedikit, bahkan masih ada yang perlu mengganti rugi. Jika diganti dengan perusahaan lain, pasti tidak akan menandatanganinya. Pantas saja kerabat keluarga Su datang dengan membawa kontrak ingin memanfaatkan Jenny. Hari ini juga harus menandatangani kontraknya. Jenny berkata dengan arogan. Rocky tidak ingin memperdulikannya, berkata kepada Dewi, "Aku masih ada urusan, aku pergi dulu." Selesai berbicara, dia berjalan keluar dengan langkah besar, bahkan sama sekali tidak memperdulikan sekelompok kerabat keluarga Su. Dia sudah dapat melihat, sekelompok wanita ini sama sekali bukanlah orang sederhana, dan lebih bukan mengunjungi kerabat secara khusus, hanya datang untuk membujuk Jenny, memanfaatkannya. Melihat Rocky berjalan pergi, Jenny merasa kehilangan muka, bangkit dan memarahi. "Rocky, kamu kembalilah. Jika kamu tidak menandatangani kontrak ini, jangan salahkan aku tidak mengizinkanmu masuk." Rocky sudah berjalan sampai ke pintu, menoleh dan bertanya dengan dingin, "Villa adalah milikmu?" Dalam sekejap, Jenny langsung terdiam. Sekarang villa telah diubah menjadi nama Rocky, dari mana datang kepercayaan dirinya? Rocky langsung berjalan pergi tanpa menoleh. Jenny sangat marah, meraih cangkir dan melemparkannya ke lantai, seluruh tubuhnya gemetar. Sampah ini, sungguh membuatnya malu di hadapan keluarga. Pada saat ini, beberapa wanita mulai mencibir. "Jenny, bukankah menantumu hanyalah seorang manajer? Dari mana seorang direktur? Lihatlah bualanmu itu. Membuat kami datang sia-sia saja, masih mengira menantumu begitu hebat. Terakhir kali membagi amplop merah, apakah menantumu meminjam uang dengan lintah darat untuk pamer? Sudahlah, ayo pergi, lebih baik meminta bantuan putra Aurel. Putranya hebat, dan adalah direktur yang sesungguhnya." Beberapa wanita sambil mengejek, sambil bangkit dan berjalan pergi. Villa ini terlihat mewah, mungkin juga Jenny menyewanya untuk menjaga mukanya, lagi pula, dia sangatlah pamer, tidak ada hal yang tidak bisa dilakukannya. Mereka awalnya membawa hadiah besar kemari, sekarang melihat Rocky tidak berkemampuan, semuanya membawa hadiah itu pergi. Jenny langsung panik, segera bergegas ke sana. "Tunggu, aku akan mencari cara lagi agar menantuku menandatangani kontrak."